Hai sahabat semua, satu hal yang paling menyakitkan di dunia ini adalah kehilangan seseorang yang paling kita cintai. Apalagi kalau kehilangan seseorang yang kita cintai itu adalah dengan cara dizolimi orang. Nah, di sini pasti timbul rasa sakit hati, rasa ingin balas dendam. Ya, wajar aja bukan? Seperti halnya yang dilakukan oleh pria buta dalam film ini. Tanpa berlama-lama, kita mulai saja alur cerita film India, Kabil. Dalam film ini, Hrithik Roshan berperan sebagai Rohan, seorang pria buta yang baik hati dan tidak pernah mengeluh dengan kondisi fisiknya. Bahkan dia mempunyai banyak kelebihan, yaitu penciumannya yang tajam, serta ia bisa meniru berbagai suara, mulai dari suara kucing, anjing, dan juga menirukan suara-suara orang lain. Karena kelebihannya itu juga, ia diterima bekerja sebagai pengisi suara untuk film animasi di sebuah studio. Kehidupannya di masyarakat sangatlah baik, ia sangat ramah dan suka membantu para tetangganya meskipun ia buta. Dan seorang teman ingin memperkenalkannya dengan seorang gadis cantik yang juga sama-sama buta pada hari ini. Gadis cantik yang seorang pianis itu bernama Supriya. Dari pertemuan pertama mereka sama-sama terkesan dan akhirnya mereka memutuskan untuk menjalin persahabatan terlebih dahulu. Keesokan harinya, Rohan kembali menemui Supriya di tempat Supriya mengajarkan anak-anak bermain piano. Sudah bisa ditebak lah, pertemuan selanjutnya dan selanjutnya membuat Rohan dan Supriya saling jatuh cinta. Suatu hari, Rohan membawa Supriya berjalan ke sebuah mall untuk berbelanja. Namun tiba-tiba pada hari itu, seorang superstar datang mengunjungi mall. Ya tahu sama tahulah kalau ada mega bintang yang datang, gue juga gitu kok. Pengen ngeliat, wah, apalagi kalau bisa foto sama si bintang filmnya. Jadi suasana menjadi heboh, orang-orang pada berlari, berburu, ramai, tumplak aduk seperti ikan sarden. Dan hal ini juga yang membuat Supriya lepas dari genggaman tangan Rohan. Rohan panik, dia memanggil-manggil nama Supriya, Su. Tentu saja Supriya tidak mendengar karena kan suaranya gemuruh. Akhirnya Rohan memberanikan diri meminjam mikrofon yang dipegang oleh superstar untuk memanggil Supriya. Dan akhirnya Supriya pun dengan Rohan bertemu kembali. Ya ilah, bertemu dengan superstar. Padahal superstarnya di situ adalah Hrithik Roshan sendiri. Hari berikutnya Rohan memberanikan diri menyatakan keseriusannya kepada Supriya. Tentu saja Supriya menerimanya, apalagi suasana pada waktu itu di pinggir pantai nan romantis. Dan Rohan menunjukkan kesungguhannya ini dengan cara membeli sebuah apartemen yang masih dalam tahap pembangunan. Tentunya apartemen yang akan mereka tempati nanti setelah menikah. Nah, tanpa buang-buang waktu, Rohan dan Supriya pun menikah dan mereka hidup berbahagia. Disinilah masalah dimulai. Tersebutlah seorang pemuda berandalan yang bernama Hamid. Sebenarnya ia cukup ganteng sih, dan ia berasal dari keluarga yang sangat kaya raya. Namun ia seorang pemabuk, penjudi, pemain perempuan dan sebagainya. Ia mempunyai teman akrab yang bernama Kasim. Kedua pemuda berandalan ini berbeda sekali dengan Rohan. Walaupun Rohan buta, ia mempunyai penghasilan yang cukup banyak sebagai seorang dubbing yang profesional. Seperti yang saya katakan tadi, Rohan sangat pandai meniru berbagai suara. Nah, ini sebagai pertanda, seseorang yang mempunyai kekurangan fisik pasti ada kelebihan di bidang lainnya karena Tuhan itu adil. Sepulang dari kerja, Rohan mengajak Supriya untuk makan malam romantis. Dan di acara makan malam itu, Rohan memberikan sebuah jam tangan yang cukup mewah sebagai hadiah. Ketika pulang dari makan malam romantis, mereka bertemu dengan pemuda-pemuda berandalan tadi, Hamid dan Kasim. Nah, Hamid dan Kasim sengaja mengganggu Rohan dan istrinya Supriya. Sebenarnya Hamid dan Kasim ini merasa insecure ya. Kok bisa sih orang buta dapat istri yang cantik sedangkan mereka yang normal enggak? Hamid dan Kasim secara terang-terangan ingin melecehkan Supriya. Tentu aja Rohan gak terima. Tanpa buang waktu, Supriya langsung berteriak. Hal ini membuat Hamid dan Kasim pun pergi. Apakah Hamid dan Kasim benar-benar pergi? Ternyata tidak. Keesokan harinya Hamid dan Kasim sengaja mendatangi rumah Rohan karena mereka tahu Supriya hanya sendirian. Dan saat itu kebetulan Supriya sedang keluar menitipkan susu di rumah tetangganya. Saat pulang ke rumah, ternyata Hamid dan Kasim sudah berada di dalam rumah dan melakukan kejahatan kepada Supriya. Sudah bisa ditebak, mereka berdua memperkaus Supriya secara bergiliran. Sore hari, Rohan pun pulang.
Ia memanggil istrinya Supriya namun tidak ada jawaban. Dan Rohan sangat terkejut ketika mengetahui istrinya diikat dengan mulut yang dibungkam. Taulah ia kejadian apa yang telah menimpa Supriya. Hati Rohan sangat hancur dan tanpa buang waktu ia segera melaporkan kejahatan ini kepada polisi. Tetapi Inspektur Chow Bei menganggapnya dengan seperti ogah-ogahan gitu. Apalagi orang yang datang melapor ini dalam keadaan buta. Dia meminta bukti visum dari rumah sakit. Dan ketika Rohan bersama istrinya pergi ke rumah sakit untuk meminta bukti visum, di jalan mereka ditangkap serta dibuang ke laut. Ya ini udah pasti dong anak buahnya Hamid. Dengan tujuan apabila lewat dari 24 jam pihak kepolisian tidak menerima bukti medis, maka laporan itu dianggap gugur. Ya mungkin peraturan di India begitu sih. Untung di Indonesia enggak. Tapi keberuntungan masih berpihak kepada mereka. Supriya dan Rohan pun selamat. Lalu mereka melaporkan kembali tentang perbuatan orang-orang yang melemparkan mereka ke laut. Namun pihak kepolisian lagi-lagi tidak menanggapi dan tidak percaya bahwa ada orang jahat yang sengaja melemparkan mereka berdua ke laut. Dan polisi ini juga tidak segan-segan mengusir mereka untuk pulang ke rumah. Aduh sedih banget ya, kalau saya di sana udah saya tonjok tuh polisinya. Saat itulah untuk yang pertama kalinya Rohan merasa kecewa. Kecewa kepada polisi dan kecewa kepada dirinya sendiri yang tidak bisa melindungi istrinya. Karena tidak bisa konsentrasi di tempat kerja, akhirnya Rohan pun pulang. Ia berkata kepada istrinya, "Mari kita mulai lembaran baru. Lupakan saja hal apa yang sudah terjadi. Biarlah Tuhan yang membalaskan mereka." Tapi apa yang terjadi? Rohan tidak mendengar jawaban Supriya. Bahkan suatu duduk ia merasakan sesuatu menendang punggungnya. Dan ternyata itu adalah kaki Supriya yang gantung diri. Oh my god. Bisa dibayangkan bukan bagaimana hancurnya hati Rohan. Dan di saat prosesi pemakaman selesai, datanglah Selar, seorang politisi yang sangat disegani di kota itu. Selar adalah abang kandung dari Hamid, pemuda yang telah memperkosa Supriya. Bukannya memberikan simpati, kedatangannya malah mengancam Rohan. Awas ya, kalau kamu merusak nama baik saya dengan menceritakan kejadian ini pada media, maka saya habisi kamu. Kamu tahu kan siapa saya? Saya adalah orang yang cukup berkuasa. Rohan tidak bisa berbuat apa-apa selain menahan rasa sakit hatinya. Ketika di rumah, Rohan teringat pada jam tangan yang ia hadiahkan kepada Supriya. Sebelum istrinya dimakamkan tadi, ia ingat ada secarik kertas yang terlipat dekat jam tangan. Lalu Rohan segera mengambil kertas tersebut. Rohan membaca tulisan timbul pada kertas tersebut. Taulah Rohan, ketika ia pergi kerja, Hamid dan Kasim datang kembali dan memperkaos istrinya lagi. Dengan ancaman kepada Supriya bahwa mereka akan datang sesuka hati mereka. Lalu karena Supriya merasa menjadi beban yang akan menyengsarakan Rohan, makanya ia mengambil keputusan bunuh diri. Lagi-lagi Rohan mendatangi kantor polisi. Namun sekali ini bukan untuk melaporkan kejahatan Hamid dan Kasim, melainkan untuk berkata kepada polisi bahwa ia akan membalas dendam dengan caranya sendiri. Dan tidak ada orang yang bisa membuktikan kejahatan yang akan Rohan lakukan kepada Hamid dan Kasim sebagai balas dendamnya. Inspektur Chow Bei hanya tertawa. Ia menganggap Rohan sudah stres karena kematian istrinya, sehingga Rohan berbicara ngaco. Inspektur Chow Bei berpikir tidak mungkin Rohan sanggup membalaskan dendamnya kepada Hamid dan Kasim karena Rohan hanyalah seorang pria buta. Nah, lihat aja lu ya. Hamid dan Kasim masih berkeliaran seperti semula dan Rohan memulai misinya. Rohan sengaja mendatangi tempat tongkrongan Hamid dan Wasim dan ia mempelajari ruangan itu. Rohan juga merekam suara Selar, abangnya Hamid, saat berkampanye dengan maksud bisa meniru suara si Selar. Dengan meniru suara Selar, ia menelepon asisten Inspektur Chow Bei untuk menangkap Wasim karena sudah membuat onar dengan cara mabok-mabokan. Wasim pun ditangkap polisi. Lalu Rohan meniru suara Hamid, sengaja menelepon adik perempuan Kasim dan mengajaknya untuk bertemu. Di lain sisi, Rohan juga menyamar dengan suara adik perempuannya Kasim menelepon Hamid, juga mengajak bertemu. Lalu dengan meniru suara Hamid, Rohan sengaja menelepon ayahnya Kasim dan mengatakan kalau ia akan bermantap-mantap dengan adik perempuannya Kasim dan ia sanggup membayar berapapun yang diminta oleh ayahnya. Tentu saja hal ini membuat ayah Kasim marah. Ayahnya Kasim segera pergi ke tempat yang sudah ditentukan. Terlihatlah Hamid dengan anak perempuannya yang sebenarnya sama-sama bingung, tidak tahu akan apa yang terjadi. Tetapi ayah Kasim yang sudah terlanjur salah paham segera ingin menusuk Hamid. Tanpa sengaja, Hamid menikam balik ayahnya Kasim dan membuatnya tewas.
Berita tewasnya ayah Kasim di tangan Hamid juga sampai kepada Selar. Hal ini tentu sudah bisa merusak reputasinya sebagai kandidat gubernur di kota ini. Lalu ia memanggil polisi untuk membawa Wasim kepadanya dan menanyakan duduk masalahnya. Di saat itulah diketahui bahwa ada orang lain yang dengan sengaja meniru suara mereka dan mengadu dombakan mereka. Lagi-lagi Rohan dengan meniru suara Hamid menelepon Wasim untuk datang ke tempat tongkrongan mereka. Di sana Rohan sudah menyiapkan jebakan. Setelah sampai di tempat tongkrongan, barulah Wasim tahu bahwa Rohanlah dalang di balik semua ini. Perkelahian antara Rohan dan Wasim tidak bisa dihindarkan. Namun karena Rohan sudah menyiapkan banyak jebakan sehingga ia bisa melumpuhkan Kasim dan mengikat tali ke leher Kasim serta menggantungnya seolah-olah Kasim meninggal karena bunuh diri. Tapi Inspektur Chobe merasa curiga kepada Rohan. Ia merasa Rohanlah dalang di balik kematian Kasim. Misi selanjutnya, Rohan sengaja menelpon Hamid dengan suara samaran dan mengatakan kepada Hamid bahwa ia tahu siapa pembunuh Kasim. Dan Rohan mengajak Hamid untuk bertemu di suatu tempat yang sudah ditentukan. Ternyata tempat itu adalah gudang penyimpanan bensin. Ketika Hamid datang, Rohan langsung memukul kepalanya. Tetapi Hamid memakai helm, makanya si pengendara motor diwajibkan memakai helm agar aman dari benturan. Ini kan alur cerita film, bukan peraturan lalu lintas. Oke, kita lanjutkan. Perkelahian pun tidak bisa dihindarkan. Hamid lebih unggul, namun akhirnya Rohan juga yang menang karena Rohan kan pemeran utama. Kalau pemeran utamanya mati, ya habis deh film. Singkat cerita, Hamid berhasil dilumpuhkan dengan cara diikat dalam keadaan tidur terlentang. Rohan sengaja membocorkan jerigan-jerigan bensin dan Rohan sengaja menghidupkan lampu kecil dan menaruhnya tepat di belakang pintu sehingga ketika pintu dibuka maka lampu itu akan tumbang serta apinya membakar bensin yang tertumpah dari jerigen bocor. Tidak lupa dengan suara Hamid, Rohan menelepon Selar untuk meminta bantuan. Selar yang datang langsung membuka pintu dan menumbangkan lampu. Sudah bisa ditebak bukan? Api menjalar dari lampu yang tumbang dan meledakkan bensin-bensin dalam jerigen. Selar baru sadar bahwa ini adalah sebuah jebakan. Adiknya Hamid harus mati karena lampu yang tumbang akibat Selar membuka pintu. Tidak jauh dari situ terlihat Rohan berjalan dengan hati yang puas. Tanpa buang waktu, Selar segera memerintahkan Inspektur Chobe beserta anak buahnya untuk menangkap pelaku pembunuhan adiknya Hamid. Inspektur Chobe yang sudah dari awal curiga dengan Rohan segera mendatangi rumah Rohan dan memberikan pengawasan ketat. Rohan tidak bisa keluar dari rumahnya. Tapi berkat menyamar menjadi seorang perempuan bercadar, Rohan pun berhasil lolos dari rumahnya yang dikawal ketat oleh anak buahnya Inspektur Chobe. Rohan langsung menelpon Selar dan mengajaknya bertemu di gedung apartemen yang belum selesai itu. Masih ingat gedung apartemen yang ingin dibeli Rohan ketika ia belum menikah dengan Supriya? Karena Rohan sudah menguasai gedung ini dan menyiapkan beberapa jebakan, makanya Rohan dapat dengan gampang melumpuhkan pengawal Selar. Dengan cara menutupi lubang lift yang belum selesai menggunakan selembar kain, lalu Rohan berhasil menjebak pengawal Selar jatuh ke dalam lubang lift tersebut dan sudah bisa dipastikan pengawal Selar pun tewas. Selar sangat marah, segera mengeluarkan senjata api dan ingin menembak Rohan. Rohan berhasil menghindari peluru-peluru yang ditembakkan oleh Selar. Ya emang sedikit nggak masuk di akal sih, namanya juga film. Film adalah menjual mimpi. Pada satu kesempatan, Rohan berhasil merebut senjata Selar dan membuangnya, lalu mereka pun berkelahi dengan tangan kosong. Rohan yang memang sudah menguasai gedung tersebut segera membawa Selar ke tepian gedung. Tiba-tiba Rohan menarik Selar dan membawanya terjun dari gedung, tapi Selar tidak tahu bahwa di pinggang Rohan sudah ada tali pengait sehingga Selar jatuh seorang diri. Dan kematian Selar seolah-olah akibat terjun dari gedung alias bunuh diri. Terakhir, sewaktu Rohan diperiksa oleh Inspektur Chobe, dia menjelaskan Hamid membunuh Hasim, Selar membunuh Hamid, sedangkan Selar bunuh diri karena merasa depresi akibat membunuh adiknya sendiri. Tapi Chobe tahu bahwa Rohan berbohong. Rohanlah dalang di balik kematian 3 orang tersebut. Lalu Chobe berkata, ia akan membawa bukti-bukti kejahatan Rohan. Inspektur Chobe akan meminta kesaksian dari penjaga telepon umum tempat Rohan menelepon orang-orang tersebut dengan menggunakan suara-suara palsu. Rohan hanya berkata, silahkan saja Pak, kau tidak akan mendapatkan bukti. Benar saja, ketika Chobe memperlihatkan foto Rohan kepada penjaga telepon itu berkata, saya tidak tahu Pak, karena saya juga buta, saya tidak bisa melihat.
Itu adalah kata-kata yang sama yang diucapkan Chobe kepada Rohan ketika pertama kali Rohan dan istrinya Supriya melaporkan kasus kejahatan yang dilakukan oleh Wasim dan Hamid. Inspektur Chobe pun terdiam, tidak bisa melakukan apa-apa. Sama seperti ketika dulu Hamid dan Hasim melakukan kejahatan, ia juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk membela Rohan dan Supriya. Film pun tamat. Baiklah sahabat semua, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel YouTube saya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Bye.